Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang chatbot layanan informasi mahasiswa sederhana. Tapi sebelum itu, mari saya perkenalkan kelompok kami. Dimulai dari saya, nama saya Arif Rimar Hadian dengan NIM 2024 32107. Dan saya Ardia Madika Putra dengan NIM 2024 32091. Dan saya Faiz Nur Badriansyah dengan NIM 2024 32093. Dan saya Kemas Muhammad Syabiran dengan NIM 2024 32097. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan akses informasi akademik. Mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi akademik yang akurat dan cepat, seperti jadwal KRS, ujian, cuti kuliah, dan beasiswa. Proses konvensional ini yang mengharuskan mahasiswa untuk mengakses situs, melihat papan pengumuman, atau datang ke administrasi secara langsung, membuat layanan menjadi tidak efisien dan membuang waktu. Lalu diperlukan solusi otomatis yang mampu memberikan jawaban instan dan konsisten atas pertanyaan mahasiswa secara real time, kapanpun dan dimanapun mereka membutuhkannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari sistem tersebut. Yang pertama itu ada merancang chatbot AI. Merancang chatbot AI artinya membangun sistem pelayanan informasi akademik otomatis yang memberikan respon cepat tanpa melibatkan petugas administrasi. Yang kedua itu penerapan AI dalam pendidikan. Mengimplementasikan teknologi artificial intelligence sebagai contoh nyata penerapan AI di dunia pendidikan tinggi. Yang ketiga, kemudahan akses informasi, yaitu menyediakan akses mudah untuk informasi KRS, ujian, cuti kuliah, dan beasiswa kapan saja dan di mana saja. Dan terakhir itu model pengembangan berkelanjutan, menjadi fondasi pengembangan chatbot yang lebih cerdas dengan teknologi natural language processing yang lebih kompleks. Lalu di sini ada manfaat dari sistem berbasis AI. Untuk mahasiswa, manfaatnya itu ada 3. Yang pertama, akses informasi akademik cepat dan otomatis tanpa menunggu petugas. Yang kedua, itu layanan tersedia 24 jam melalui komputer atau ponsel. Dan yang ketiga, itu jawaban instan untuk KRS, ujian, cuti kuliah, dan beasiswa. Lalu untuk institusi, ada 3 juga. Yang pertama, menghemat waktu staf dari pertanyaan rutin dan berulang. Lalu staf dapat fokus pada tugas administrasi yang lebih kompleks, dan juga mendukung transformasi digital kampus modern. Lalu untuk fleksibilitas sistem, yang pertama dapat diakses kapan saja tanpa batasan waktu kerja. Yang kedua, kompatibel dengan berbagai perangkat seperti komputer dan mobile. Yang ketiga, itu solusi efektif di luar jam operasional kampus. Dan yang terakhir, untuk penerapan teknologi AI. Yang pertama itu implementasi nyata AI dalam dunia pendidikan. Yang kedua, contoh praktis teknologi untuk mahasiswa dan dosen. Dan yang terakhir, fondasi transformasi digital menuju pelayanan modern. Nah, terdapat jenis data dan sumber informasi. Pada jenis data, kita menggunakan data kualitatif terstruktur berupa kumpulan frequently asked question atau FAQ yang telah diakurasi dan diorganisir dengan baik untuk memastikan akurasi informasi. Contohnya seperti kapan mengisi KRS dibuka setiap awal semester pada jawabannya. Lalu ada juga pertanyaan bagaimana cara mengajukan cuti kuliah, lalu bisa dijawab dengan isi formulir di bagian akademik. Pada sumber data bisa didapatkan pada website resmi institusi, lalu ada buku panduan akademi dan regulasi, koordinasi pada bagian administrasi kampus. Lalu pendekatan AI atau Natural Language Processing sederhana. Sistem menggunakan metode keyword matching untuk mengenali kata kunci dari pertanyaan pengguna. Pendekatan ini tidak memerlukan pelatihan model machine learning yang kompleks, tetapi tetap efektif untuk chatbot tahap awal. Respon diberikan berdasarkan pencocokan pertanyaan dengan data FAQ
yang telah disusun dalam basis data. Lalu unggulannya bisa sederhana dan cepat. Implementasi itu mudah tanpa infrastruktur komputasi berat dan mudah diperbarui. Data FAQ dapat ditambah atau diubah tanpa retraining. Lalu ketiga itu efisien. Untuk tahap awal tuh solusi optimal untuk prototipe dan perkembangan berkelanjutan. Oke, untuk selanjutnya itu ada desain alur kerja sistem, di mana desain alur kerja ini menggambarkan tahapan utama yang dilakukan oleh sistem chatbot dalam memproses pertanyaan pengguna hingga menghasilkan jawaban. Yang pertama itu ada input pengguna, di mana tahapan ini tuh pengguna ngetikin pertanyaan atau pernyataan dalam chatbot, misalkan seperti bagaimana cara mengisi KRS atau kapan jadwal ujian akhir, dan inputan ini akan menjadi inputan utama untuk sistemnya. Untuk yang kedua ada proses NLP atau Natural Language Processing, dan pada tahap ini sistem melakukan analisis terhadap kalimat yang dimasukkan pengguna, dan proses itu mencakup tokenization sederhana, yaitu memecah kalimat menjadi potongan-potongan kata untuk mendeteksi kata kunci utama, misalkan mencari dalam kata bagaimana cara mengisi KRS, dan akan mengenali kata kuncinya seperti mengisi dan KRS. Dan untuk yang ketiga ada pencocokan data, di mana pencocokan data ini setelah kata kunci ditemukan, sistem akan melakukan pencarian dan mencocokkan data terhadap basis data pada FAQ atau Frequently Asked Question untuk menemukan pertanyaan yang paling mirip. Dan yang terakhir ada respon output, di mana tahap terakhir untuk menampilkan hasil respon kepada pengguna. Nah, untuk flow mapnya ini, flow chart ini menggambarkan alur prosesnya, di mana komunikasi antar user pengguna dengan chatbot untuk menjawab pertanyaan, di mana dimulai pada start seperti biasa, kemudian ada input pertanyaan pada user, seperti tadi bagaimana cara mengisi KRS, kemudian proses analisis kata kunci atau NLP, Natural Language Processing, di mana chatbot akan memproses teks dengan menganalisis kata kunci, kemudian ada decision-nya apakah cocok atau tidak. Kalau misalkan tidak cocok, dia akan menampilkan pesan default yang akan ditampilkan ke user dan akan dilempar lagi untuk menginput pertanyaan. Tapi jika cocok, akan balik lagi seperti tadi ke memproses jawaban dari daftar frequently asked question dan akan ditampilkan ke user. Dan sistemnya akan selesai. Baik, untuk kesimpulannya adalah chatbot pelayanan informasi mahasiswa sederhana merupakan penerapan nyata teknologi AI di bidang pendidikan tinggi. Sistem ini secara signifikan meningkatkan efisiensi pelayanan akademik, mempermudah akses informasi bagi ribuan mahasiswa, serta mendukung agenda digitalisasi kampus menuju era modern. Meskipun penggunaan pendekatan rule-based NLP yang sederhana, sistem ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi chatbot yang lebih cerdas, kontekstual, dan mampu memahami nuansa bahasa alami di masa depan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.